Selamat pagi teman-teman semua, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memasuki Hari Raya Natal. Bacaan Injil yang disajikan kepada kita dari Injil Yohanes yang mengisahkan berkaitan dengan firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia, atau boleh kita katakan sabda Allah menjadi manusia, itu terjadi dalam diri Yesus Kristus, di mana melalui persetujuan Maria, "Aku dihamba Tuhan, terjadilah padaku," atas pemberitaan dari malaikat Gabriel, Yesus pun atau sabda Allah itu mengambil daging dari rahim Maria, sehingga membentuk menjadi manusia biasa seperti kita. Tentu peristiwa Allah menjadi manusia bukanlah suatu peristiwa kebetulan ya, tetapi peristiwa tersebut merupakan peristiwa kasih atau peristiwa cinta Allah yang begitu besar kepada manusia. Allah ingin menyelamatkan kembali manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sebab pada dasarnya manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkan. Sabda Allah dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia merupakan ekspresi sempurna dari belas kasih Allah yang mau menyelamatkan manusia yang tadi kita sebutkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pada malam kita telah bersama-sama merayakan Vigil Natal ya, di mana kita merayakan sukacita besar ya, Kristus yang lahir di Bethlehem, bukan di sebuah tempat yang istimewa, bukan di penginapan atau di hotel, tetapi di sebuah kandang domba ya. Tentu hal itu menunjukkan kesederhanaan Allah yang datang ke dalam dunia sebagai bentuk solidaritas Allah juga kepada manusia yang sederhana ya, kepada manusia yang berada dalam situasi ketakberdayaan, berada dalam situasi kehilangan harapan, kepada manusia yang termarginalkan. Jadi Allah itu tidak datang dalam kemegahannya, tetapi dalam kesederhanaannya sebagai seorang anak manusia. Dia pertama-tama dikunjungi oleh para gembala, di mana mereka itu adalah orang-orang yang sederhana yang mempunyai profesi sebagai penggembala ya. Meskipun di situ mereka hanya menggembalakan ternak milik orang lain, tetapi mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas pengembalaan itu dengan baik. Kesederhanaan mereka terpancar ya, atau di mata Allah mereka itu orang-orang yang tulus ya, sehingga kepada mereka lah warta kelahiran itu pertama-tama diberitakan, dan mereka pula lah orang pertama yang datang mengunjungi bayi Yesus yang dilahirkan secara sederhana di tempat yang sederhana, di kandang domba. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, firman Allah yang menjadi manusia di sini ya, mungkin dalam konsep kita ya sederhana ya, tetapi di balik konsep sederhana itu ya terjadi sebuah atau terungkap sebuah rahasia besar ya, di mana Allah yang menjadi manusia itu dalam sejarah perjalanan orang Israel sebagai pemenuhan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh kitab para nabi,
Dan tentunya untuk mengungkapkan suatu fakta ya dari janji Allah itu, Mesias yang dikatakan dijanjikan itu telah datang ke dalam dunia. Dan bagi kita sebagai umat beriman atau orang percaya kepada Kristus, firman Allah yang menjadi manusia terjadi dalam diri Yesus Kristus, seperti kita katakan tadi, suatu bentuk kasih Allah yang begitu sempurna ya, kasih Allah yang begitu mulia kepada kita umat beriman, yang tentu tidak selalu sempurna ya. Dia mau menunjukkan jalan bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Allah mau lahir untuk kita, dan oleh karena itu kita diminta oleh Allah atau diharapkan untuk memaknai peristiwa kelahiran itu, firman yang menjadi manusia itu, dalam kehidupan nyata ya, dengan menampilkan diri sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dibentuk kembali oleh Allah, mencintai kebenaran, melakukan kebenaran dalam hidup kita. Makna Natal ada di situ ya. Kita menerima Tuhan dalam diri kita masing-masing. Kita tidak hanya menerimanya, tetapi setidaknya membentuk kita menjadi manusia baru, dan juga mengangkat kita secara khusus sikap dan cara pandang kita tentang realitas sosial, di mana kita diutus sebagai murid mewartakan kebenaran dan mengungkapkannya dalam realitas kehidupan itu sendiri. Disitulah makna Natal menjadi penting. Makna Natal bukan hanya terletak pada aksesoris yang gemerlapan, lampu-lampu, pohon Natal yang besar ya, yang kemudian ya menguras tenaga dan pikiran kita, konsentrasi kita pada aksesoris-aksesoris itu. Tetapi lebih daripada itu, sebagaimana yang kita katakan, kita memaknai diri kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan yang lahir. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, gambaran realitas sosial di sekitar kita, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Ada begitu banyak orang yang menderita karena perang, karena korban politik, korban janji-janji, dan juga tentunya karena dimarginalkan, dianggap sebagai manusia yang tidak berguna. Secara tidak langsung di sana kita menginjak-injak nilai kemanusiaan. Dalam hal itu, Tuhan mengajak kita untuk menjauhkan semuanya itu ya. Karena kita sudah dibentuk oleh Natal menjadi manusia baru. Kita hadir bukan lagi untuk memarginalkan orang lain, mengumpar janji-janji kebohongan, kepalsuan, atau bertindak semau kita tanpa memandang nilai yang lebih besar dari tindakan kita itu. Tetapi kita di sana hadir untuk mengangkat nilai kemanusiaan itu lebih tinggi dengan cara menghargai, mengasihi mereka yang kita anggap sebagai korban ya dari perang, ataupun korban dari janji-janji, korban dari kedurhakaan manusia. Teman-teman, saudara-saudari, itulah sekiranya ekspresi diri kita sebagai manusia baru yang dibentuk dalam Natal ini. Teman-teman, saudara-saudari, selain kita dibentuk menjadi manusia baru untuk dihadirkan dalam realitas sosial kehidupan, tetapi juga hadir dalam realitas diri kita sendiri. Natal sekiranya membentuk kita untuk menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri dari berbagai tawaran dunia, kenikmatan dunia yang menjebak kita ke dalam perbuatan yang jahat dan tidak pantas. Diri kita perlu dibentuk sedemikian rupa dan kehadiran Kristus atau firman yang menjadi manusia itu menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Allah juga mengasihi kita secara pribadi. Cintailah diri kita padanya dan maknailah diri kita
sebagaimana yang disampaikan oleh Kristus. Disitulah makna Natal untuk kita. Selamat merayakan hari Natal. Amin.